Ini ya kontrakannya. Enak tempatnya, adem. Terus sama airnya juga lancar. Jarang-jarang kosong begini nih. Biasanya kosong sejam aja, udah ada yang mau ngisi. Hebat ya si ibu. Oh iya bu, alhamdulillah pas banget saya cari tempat yang nyaman. Terima kasih sudah diterima ngontrak di sini. Jangan panggil ibu dong, panggil aja Poyati. Kontrakan saya emang udah terkenal nyaman dah. Yang ngontrak di sini pada betah-betah. Ngomong-ngomong, Nadia kerja apa masih kuliah ini? Saya sudah kerja. Saya kerja sebagai influencer. Jadi lebih banyak kerjanya di rumah. Influencer? Itu kerjaan apaan sih? Influencer itu semacam promosi produk lewat media sosial. Jadi, saya sering review barang, terus diposting di media sosial. Kerjanya memang banyak pakai HP gitu. Oh, iya, kerja di HP ya. Kerjaan zaman sekarang aneh-aneh banget. Kalau gitu, saya pamit ke dalam dulu ya, mau beberes. Iya, ntar kalau ada apa-apa, kabarin aja Poyati. Siapa itu Yat? Ada yang ngontrak baru? Iya Ro, namanya Nadia, dia baru pindah. Oh alah, cantik juga ya, kelihatan mewah penampilannya. Masih kuliah dia Yat? Dia udah kerja di HP-HP begitu dah katanya mah. Kerja di HP kayak gimana sih? Tahu dah, gua kayak kagak ngerti. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Hai semuanya, apa kabar? Wah, banyak banget yang udah gabung live nih di hari ini. Makasih ya udah nyempetin waktunya. Nah, kebetulan banget hari ini aku mau nge-review serum brightening yang lagi viral itu loh. Aku udah pakai hampir 3 minggu dan hasilnya bener-bener bikin kulit aku cerah dan lembab. Untuk harganya itu sekitar 150.000 aja kak. Dan iya, ini aman banget buat kulit sensitif karena nggak ada alkohol sama sekali. Aku udah taruh produknya di keranjang pink ya kak. Permisi ibu-ibu. Wah, habis belanja banyak nih. Iya bu, ada beberapa barang pesanan kerjaan juga. Oh iya, saya lagi buru-buru nih bu. Saya pamit duluan ya. Iya mbak. Itu anak kontrakannya si Yati. Dia kerja cuma di HP Bu Kokom. Tapi belanjaannya banyak banget. Ya mungkin emang gajinya gede po. Ya elah, kerja di HP paling juga cuman main-main. Paling juga ada yang ngebiayain. Gak masuk akal, bisa belanja segitu banyak. Iya juga sih. Dulu aja saya kerja di pabrik capeknya setengah mati. Belanja segitu mikirnya lama. Makanya itu, hati-hati bu. Jangan-jangan itu anak ada simpenan om-om. Nanti bikin apes kampung kita aja ini orang. Ya ampun po, jangan nuduh-nuduh, ntar salah paham. Gini nih, malasnya cerita sama Bu Kokom, labil banget. Kadang ikut julid, kadang pikirannya bener. Ampun deh. Porodia, lihat, itu si Nadia. Malam-malam begini mau kemana mbak? Mau ngopi sama temen-temen bu. Udah lama gak kumpul. Permisi dulu ya bu. Temen saya udah nunggu di depan gang. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Ngopi malam-malam sama temen. Temen yang mana coba? Jangan-jangan temennya om-om. Loh po, kan dia bilang sama temen-temen. Coba Bu Kokom pikir, anak gadis kerja cuma di HP, belanja terus, penampilan mewah. Sekarang malam-malam keluar rapi banget, apa nggak aneh? Iya sih, bener juga.
Makanya saya bilang ada yang aneh sama dia. Jangan-jangan itu sumber duitnya dari om-om. Ya ampun, Po, kalau benar begitu ngeri banget ya. Ya udah, kita tunggu aja. Saya udah punya feeling. Feeling saya jarang salah nih. Aduh, ai. Habis pengajian bukannya langsung pulang, malah masih ngerumpi. Poro dia ngajakin ngegosip Bang Udin. Kalau Bu Kokom gak mau ngegosip, jangan dilanjutin omongan saya. Saya kan cuma mendengarkan dan kasih masukan sedikit, Po. Udah, bubar. Atau mau ikutan ngeronda nih sama Udin. Bu Kokom katanya mau ikutan tuh Bang Udin. Enggak Bang, makasih. Yati, gue mau cerita nih. Ada apa sih, Ro? Pasti mau ngegosip lu ya? Kemarin malam gue lihat tuh si Nadia yang ngontrak di tempat lu. Keluar malam-malam, rapi banget. Katanya sih mau ngopi sama temen-temennya. Tapi temen yang mana coba? Mana gue tahu temen dia yang mana. Ya udah sih, kalau dia bilang mau ketemu sama temennya ya biarin aja. Itu kan urusan dia. Gue mah kagak mau ikut campur. Lu gak boleh cuek begitu ya Ti sama anak kontrakan lu. Kalau cuma sekali sih gak apa-apa. Ini gue perhatiin keluar malam, belanja banyak, kerja cuma di HP. Gak masuk akal duitnya dari mana. Iya Po, saya juga kemarin lihat dia bawa belanjaannya banyak banget. Saya gak mau nuduh orang sembarangan Bu Kokom. Dia bayar kontrakan lancar, gak bikin ribut, itu udah cukup dah. Bukan gitu ya, gue cuma khawatir kalau beneran dia simpanan om-om atau ada kerjaan yang gak bener, bisa-bisa nama kontrakan lu jadi jelek. Ntar orang pada males deh ngontrak di tempat lu. Mending lu usir aja, bisa apes nanti kontrakan lu ya. Jangan lebay lu Ro, belum tentu bener itu semua. Iya betul Porodia, kita jangan asal nuduh. Ya udah, kalau lu gak percaya Yat, nanti kalau kejadian beneran nih, jangan nyesel ya. Soalnya feeling gua ini jarang salah. Iya sih Po, kalau sampai rame berita ini di Kampung Kincir, repot juga. Saya ini orangnya realistis aja, kalau belum ada bukti, gak mau ngusir orang seenaknya. Ya udah, kita lihat aja nanti. Itu Nadia. Iya, lihat tuh, diboncengin sama cowok. Mungkin temennya, Po. Kan bisa aja dianterin sama temennya. Temen? Alah, temen kok ganteng, rapi, dan motornya keren begitu. Iya ya, cowoknya ganteng. Malam-malam kemarin keluar, sekarang dianterin cowok. Ini udah makin jelas arahnya. Tapi kita nggak tahu benernya gimana, Po. Bu, dengerin kata-kata saya. Itu cowok bukan sembarangan cowok. Saya yakin itu salah satu sponsornya. Pantes aja belanja terus. Iya juga sih. Makanya nanti saya mau cerita lagi ke Poyati, biar dia hati-hati. Kalau dibiarin, bisa nyeret nama baik kontrakannya, nama baik Kampung Kincir juga. Terima kasih ya Mas, saya udah bayar lewat aplikasi. Siap, Mbak. Sama-sama. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Nadia, baru pulang ya? Abis belanja lagi nih? Iya Poyati, tadi sekalian mampir beli keperluan kerja juga. Oh iya, kebetulan banget ketemu. Saya mau bayar kontrakan bulan ini. Wah, pinter banget ya ini anak. Gak perlu diingetin buat bayar, beda sama yang lain. Kadang suka pada ngaret. Saya gak enak kalau sampai telat. Mantap, terima kasih ya Nadia. Kalau semua penyewa kayak kamu nih, Poyati tenang banget dah hidupnya. Saya juga makasih Po, udah nyediain tempat yang nyaman. Iya dong, kontrakan saya emang udah terkenal nyaman di Kampung Kincir. Yang ngontrak di sini tuh biasanya pada betah-betah dah. Oh iya, saya mau nanya nih,
Sebelumnya, Poyati minta maaf ya. Menurut Nadia, kerjaan kamu itu baik kagak sih buat diri kamu? Baik banget malah, Po. Kerjaan saya itu ringan, tapi hasilnya lumayan. Kenapa emangnya, Po? Kagak ngapa-ngapa, saya cuma mau nanya aja. Namanya sama anak kontrakan sendiri ya kan? Soalnya di luar sono lagi pada rame berita ngomongin kamu yang enggak-enggak. Namanya juga gosip, kan belum tahu kebenarannya. Tapi kalau sudah mengganggu, saya juga nggak akan tinggal diam, Po. Saya tuh udah bilang dari kemarin, itu si Nadia nggak bener kerjanya. Tiap minggu belanja, keluar malam, diboncengin cowok. Itu kalau bukan simpenan om-om, apalagi? Nadia siapa, Po? Itu Bang Saprol, perempuan yang ngontrak di kontrakan Poyati. Saya lihat sendiri, malam-malam keluar, rapi. Kemarin dianterin cowok ganteng. Udah jelas itu mah. Nanti nih, kalau kampung kita heboh, baru deh nyesel. Ih, jangan sampai beneran ya, malu-maluin kampung. Makanya saya bilang ke Poyati, kalau nggak mau kontrakannya apes, ya usir aja dari sekarang. Porodia udah yakin banget tuh sama apa yang dilihat. Emang si Empo udah nanya langsung ke orangnya. Jangan raguin kecurigaannya Porodia dong, dijamin aktual deh. Ya ampun Porodia, kalau sampai orangnya denger gimana? Biarin, dia nggak akan berani apa-apa. Lagi pula yang saya bilang ini fakta. Saya jamin deh, kalau kebenaran terungkap, warga kampung Kincir bakalan terima kasih banget nih sama Porodia. Bener-bener keterlaluan. Ibu Rodia, kami dari kepolisian. Ibu diminta ikut ke kantor untuk dimintai keterangan terkait laporan pencemaran nama baik. Hah? Pencemaran nama baik? Maksudnya apa ini Pak? Saya nggak ngerti. Menurut laporan, ibu telah menyebarkan berita bohong yang merugikan nama seseorang. Ada bukti rekaman yang menunjukkan ucapan ibu. Bang Bowo, tolongin saya bang. Bilang sama polisi ini, saya nggak punya salah apa-apa. Kamu berulah apa, Rodia? Saya nggak berulah apa-apa bang. Kan abang tahu sendiri, saya kagak nyuri, saya kagak ngerampok. Kerjaan saya juga cuma di rumah aja. Tapi semua itu ada buktinya. Kalau memang ada buktinya, saya nggak bisa bantu. Ini urusan hukum. Abang ini jadi suami pasrah banget sih bang. Istri ditangkap polisi malah dibiarin aja. Serem dikit kek. Kumis doang tebel, gak bisa bantuin istri. Ibu silakan ikut kami. Semua bisa ibu jelaskan di kantor. Makanya kamu jangan ngomong yang enggak. Jadikan begini. Kok abang malah nyalain saya? Mari bu ikut kami. Tolongin saya bang. Masih banyak nih sayurannya. Iya Bang Udin, saya baru banget keluar. Udin mau bantuin teriak sayuran ya Saprol, biar ibu-ibu pada datang. Siap Bang Udin, siapa tahu sayuran sapro langsung habis karena dibantuin Bang Udin. Sayur, yur, yur, yur. Tuh kan, langsung ada yang datang. Udin gitu loh. Aduh, gawat. Saya bawa kabar panas nih. Apa yang gawat sih, Bu Kokom? Biasanya yang bawa kabar panas Porodia. Semalam Porodia dibawa polisi. Dibawa polisi. Kenapa emang Bu? Bukannya kemarin dia masih keluyuran di depan masjid. Ada yang melaporkan atas pencemaran nama baik gara-gara suka ngomongin orang yang enggak-enggak. Bahkan sampai ada bukti rekamannya Bang Udin. Aduh ay, bahaya ini sih. Saya nggak nyangka sampai harus berurusan sama polisi. Bu Kokom, ibu kan suka ngegosip juga bareng Pok Rodia.
Jangan-jangan Bu Kokom juga masuk dalam daftar pencarian orang. Ih, enggak Bang Udin. Saya mah cuma dengerin aja sama kasih masukan sedikit. Sama aja itu Bu. Kalau gitu Bang Saprol juga akan kena dong. Loh, kok Saprol yang jadi disangkut pautin? Kan kita sering ngegosip bareng di gerobak Bang Saprol. Waduh, gawat kalau gitu. Hayo loh. Oke, semua siap. Kita bareng-bareng ke kantor polisi. Siap, Bang Udin. Wah, rame banget kayak mau piknik aja. Ya biar seru, jarang-jarang kan kita rombongan ke kantor polisi. Iya, tapi ini bukan main-main. Istri saya di sana ya, Ti, di penjara. Sabar ya Bang Bowo, kita ke sana niatnya baik, mau lihat kondisi Rodia. Bu Kokom, jangan senang dulu. Kalau polisi tahu ibu juga suka nyebarin gosip, bisa-bisa Bu Kokom sekalian ditahan bareng Pok Rodia. Hah? Jangan sembarangan ngomong Bang Udin. Saya cuma ikutan aja. Bu Kokom hati-hati. Kita sekarang berangkat bareng nih. Tapi nanti kayaknya Bu Kokom gak bisa pulang deh. Ih, masa sih? Saya ikut enggak ya? Takutnya malah beneran kejadian. Sudah, jangan bikin Bu Kokom takut. Kita ini mau ngejenguk, bukan mau bikin masalah baru. Ya bercanda Pak Rete, biar gak tegang suasananya. Ya sudah, ayo berangkat. Kasihan istri saya di sana sendirian. Ayo lo Bu Kokom, duduk di depan aja, biar nggak kepikiran yang aneh-aneh. Iya, tapi kalau ada polisi lihat saya, tolong bilang saya cuma penumpang ya. Hahaha, tenang Bu Kokom. Kalau Bu Kokom dibawa polisi, kita semua rame-rame ke sana lagi buat jengukin Bu Kokom. Ih, Bang Udin. Hahaha, Bu Kokom lucu ya. Ayo kita berangkat sebelum matahari makin panas. Akhirnya lega juga. Ayo kita ke dalam. Bang Bowo ketinggalan. Udah Pok Yati sama Pak Rete yang masuk. Lagian Bang Bowo dari mana sih? Baru juga turun dari mobil, langsung pergi aja. Kalau panik, saya suka mules Bang Udin. Sampai kantor polisi, perasaan saya langsung deg-degan kepikiran Rodia. Ya udah, tunggu Pak RT sama Poyati dulu Bang Bowo. Aduh, lama bener yang di dalam. Saya jadi kepikiran, jangan-jangan Rodia dimarahin abis-abisan sama polisi. Sabar Bang Bowo. Iya, tapi kok lama ya? Kita di luar jadi kepanasan gini. Ya kan biar aman Bu Kokom. Kalau ibu yang masuk duluan, takutnya polisi malah nanya balik soal gosip-gosip yang udah Bu Kokom sebarin. Ih, Bang Udin, kalau Bang Udin bercanda gitu terus, saya pulang aja lah. Bu Kokom, tenang aja, panik banget. Mudah-mudahan Rodia bisa cepat keluar. Insya Allah Bang, kita doain aja. Ya Allah, semoga kabarnya baik. Ya udah, kita siap-siap aja. Kalau dipanggil, langsung masuk. Dan Bu Kokom ingat, jawab seperlunya aja. Jangan sampai salah jawab ya Bu Kokom. Bang Udin. Hahaha. Lu kenapa sih, Ro? Bisa-bisanya ada di sini. Gue juga nggak tahu ya, Ti. Tiba-tiba polisi datang bawa laporan. Katanya gue mencemarkan nama baik seseorang. Keren juga ya itu orang, kagak main-main. Langsung lapornya ke polisi. Pak RT, Yati, tolongin saya. Saya nggak kuat di sini. Saya nyesel, bener-bener nyesel banget. Saya janji deh, nggak akan ngomong yang enggak-enggak lagi. Lu yang sabar ya, Ro. Saya ngerti,
Tapi ini udah urusan polisi. Kita nggak bisa sembarangan ngeluarin Porodia. Jadiin pelajaran, jaga ucapan, gosip itu nggak ada untungnya. Iya Pak RT, saya janji. Tolong bantuin saya keluar dari sini. Nadia, kamu ngapain di sini? Bu Rodia, ibu ditahan atas laporan Mbak Nadia terkait pencemaran nama baik. Nadia, Tapi Mbak Nadia baru saja mencabut laporannya, jadi ibu bebas hari ini. ya Allah, Nadia, kamu beneran cabut laporan itu? Iya Bu, saya nggak mau masalah ini panjang. Tapi tolong, jangan ulangin lagi. Jangan sampai ibu merugikan orang banyak. Saya minta maaf ya Nadia, saya udah banyak salah. Saya ngomong yang nggak bener soal kamu. Saya sangat menyesal. Ini kesempatan buat Porodia. Hargai, jangan sia-siakan. Lidah itu lembut, tapi dapat menyakiti hati seseorang bila tidak dijaga. Kita harus hati-hati. Iya Pak RT, makasih ya Nadia. Saya janji akan perbaiki diri saya.